warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ketua kelas untuk mempersiapkan dan memimpin berdoa terlebih dahulu. Jaga, bermaga, Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Masih semangat? Kelas 8A hari ini ada yang tidak berangkat? Siapa yang tidak berangkat? Karena apa? Sakit. Oke. Baiklah, sebelum pembelajaran ini kita mulai, seperti biasa kita membuka semangat dulu ya, biar nanti selama pembelajaran kalian bisa mengikutinya dengan baik. Silakan sekarang kalian mengambil sikap sempurna berdiri, karena kita akan sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sebagai apa? Dasar negara dan pandangan hidup. Maka untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana pentingnya Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nah, untuk submateri yang pertama yaitu tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, tapi sebelumnya Ibu akan mengingatkan kembali tentang materi yang kemarin. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan Pancasila atau makna Pancasila sebagai pandangan hidup? Yuk silakan. Ye, ke sana. Pancasila sebagai pandangan hidup sering disebut dengan Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup yaitu sering disebut dengan way of life, yaitu digunakan sebagai pedoman atau petunjuk hidup masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi hari ini yaitu menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Untuk submateri yang pertama tentang nilai-nilai Pancasila. Tujuan pembelajarannya apa? Itu yang pertama. Bisa diamati yang depan. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu menganalisis peristiwa dalam kehidupan sehari-hari pada nilai-nilai Pancasila dengan bernalar kritis melalui gambar atau foto yang ditampilkan. Ya. Kemudian yang kedua, menjelaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, penilaian masih sama ya, ada 3 penilaian. Yang pertama yaitu penilaian sikap, ya, yaitu menggunakan observasi atau pengamatan. Kemudian yang kedua penilaian pengetahuan, ini nanti ada tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda yang harus kalian kerjakan ya. Dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan, yaitu unjuk kerja atau penyajian masing-masing kelompok dalam mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya. Anak-anak, sekarang kita masuk ke materi inti hari ini, yaitu kalian
bisa mencarikan solusi tentang permasalahan yang itu sajikan di depan ya. Silakan sekarang kalian amati dulu gambar yang ada di layar. Di sini adalah gambar tentang siswa yang meninggal akibat dari perundungan temannya. Ada yang tahu perundungan itu apa? Pembulian. Oke? Silakan diamati baik-baik gambar ini. Setelah kalian mengamati gambar tersebut, lakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, tuliskan permasalahan yang ada dalam gambar tersebut. Kemudian yang kedua, tuliskan solusi yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut agar tidak terulang kembali. Lalu yang ketiga, membacakan hasil kerja kalian di depan teman-teman kalian secara bergiliran, nanti masing-masing kelompok ya. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir, masing-masing siswa atau kelompok saling memberikan pertanyaan dan masukannya. Untuk mengerjakan ini, tugas ini ya, kalian bisa yang pertama mendata dulu kira-kira apa saja yang bisa kalian dapatkan atau kalian peroleh setelah mengamati gambar tersebut. Kemudian selanjutnya kalian mencari dari berbagai sumber, bisa dari buku ya, bisa dari bahan ajar yang sudah ibu berikan, atau bisa juga dari sumber-sumber lain yang relevan terkait dengan permasalahan tersebut. Ya, sampai di sini jelas nggih? Nah, kalau sudah jelas, silakan sekarang kalian membentuk kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang. Silakan sekarang dikerjakan, saling berdiskusi dengan temannya satu kelompok. Ya, kalian jawab pertanyaan yang ada di situ dan ikuti langkah kerja yang sudah ada di situ, nggih. Karena di situ sudah ada petunjuk bagaimana cara kalian mengerjakan. Silakan diikuti. Nanti kalau ada pertanyaan yang sekiranya kalian masih bingung, ini caranya bagaimana, atau bisa langsung ditanyakan ke ibu. Baiklah anak-anak, karena waktunya sudah selesai ya. Sekarang kita siap-siap untuk presentasi atau memaparkan hasil kerja yang sudah kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kelompoknya siapa? Oke, kelompoknya Mas Zidan dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Bapak Zidan, Yogi, dan Dimas. Atau kelompok pertemanan bisa berdasarkan hasil diskusi kelompok. Jika permasalahan itu tidak segera diselesaikan, apa saja yang akan terjadi? Buatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Termasuk sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab karena telah melanggar hak manusia. Berarti tadi ada pertanyaan dari Mbak Amel yang bertanya tentang pembulian itu termasuk pada sila keberapa? Oke. Tadi apa Mas? Sekali lagi. Termasuk sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab karena telah melanggar hak manusia. Masuk sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab karena apa? Karena telah melanggar hak manusia. Kemudian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan untuk Bapak. Nah, anak-anak, setelah tadi semua atau masing-masing kelompok sudah memaparkan hasil pekerjaannya, maka kira-kira apa yang bisa dikaitkan permasalahan tersebut dengan materi kita hari ini? Apa hubungan permasalahan tersebut dengan nilai-nilai Pancasila?
menghargai ya, di mana seorang individu diperlakukan tidak setara karena individu lain menganggap dirinya lebih baik dalam segi tertentu. Nah, solusi untuk mencegah pembulian itu apa? Tadi masing-masing kelompok sudah menjelaskan, sudah memaparkan solusi yang kalian sampaikan. Yang pertama, mengembangkan budaya relasi atau pertemanan yang positif. Ikut serta membuat atau menegakkan aturan sekolah terkait pencegahan bullying. Yang keempat, memahami dan menerima perbedaan dan individu di lingkungan. Untuk solusi yang kelima yaitu saling mendukung satu sama lain. Nah, di sini yang harus kalian ketahui tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Untuk nilai yang pertama, silakan pengakuan atas keberadaan Tuhan yang sebagai pencipta alam semesta tentang isinya. Ada yang bisa memberikan contoh perbuatan yang termasuk dalam nilai ketuhanan yang Maha Esa itu apa? Yang sesuai dengan sila pertama ketuhanan yang Esa. Menghargai orang yang sedang beribadah. Nilai yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu artinya adalah mengakui kedudukan mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama. Kemudian yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Ini berdasarkan awal ya, mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah. Jadi kalian itu harus lebih mendahulukan kepentingan bangsa atau negara terlebih dahulu daripada kepentingan golongan atau pribadi. Nilai yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan oleh ada yang masih ingin ditanyakan? Tidak ya? Oke. Kalau tidak ada, sekarang Ibu akan memberikan kesimpulannya apa toh setelah kita mempelajari materi hari ini. Nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam kehidupan bernegara karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi pedoman dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oke, jadi Ibu harap setelah kalian mengetahui atau mempelajari materi tentang Pancasila, khususnya tentang nilai-nilai Pancasila, kalian bisa mengamalkan atau mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Jelas? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Kalau tidak, ini akhir sekarang ada sebuah lagu ya yang banyak kita nyanyi bareng ya. 1, 2, 3. Yang terdiri dari 5 sila. Mari kawan kita bersama mengamalkan Pancasila. Mengamalkan Pancasila. Pancasila pandangan hidup digunakan sebagai petunjuk. Mari kawan kita selalu berperilaku taat dan patuh. Berperilaku taat dan patuh. Sekali lagi ya. Pancasila dasar negara yang terdiri dari 5 sila. Mari kawan kita bersama mengamalkan Pancasila. Mengamalkan Pancasila. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Penutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya itu ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu tugas mandiri mengerjakan kuis. Kuisnya sudah Ibu share di linknya, sudah Ibu share di grup WA ya. Jadi nanti silakan kalian kerjakan di situ. Di situ ada
5 soal pilihan ganda yang harus kalian kerjakan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian mempelajari materi bab kedua, yaitu tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sudah jelas sampai di sini? Jelas ya? Kalau sudah jelas, pertemuan hari ini akan segera saja diakhiri karena waktunya sudah selesai. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa bersama-sama untuk mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan atas yang sudah diberikan kepada kita semua. Ya, silakan dipimpin berdoa. Berdoa mulai.